sahabat-sahabatku, siapa saja yang bisa mengkhotamkan Al-Quran satu malam, nanti saya kasih hadiah kan begitu. Kalimat khotam itu A sampai Z kan sudah tersusun sih mas. Bukan acak-acakan. Zaman dulu mau sudah ada kertas. Cina itu sudah berkembang. Cina. Nabi kuwi diceritake iki mau ora? Ceritane wis ora pas kabeh. Lah kok pas kabeh piye? Rasulullah ketika mau wafat itu tidak pesan apa-apa. Satu tidak pesan apa-apa. Ya, yang kedua Quran belum tersusun. Yang ketiga Rasul itu buta huruf. Adalah gituan. Rasul itu sejak kecil itu mengembala kambing, ya. Terus di balik bukit didatangi Jibril, dibedel. Hatinya dibedel, hati yang kotor katanya. Di balik bukit. Lah yang melihat siapa kalau itu terjadi temenan? Terjadi beneran, itu yang melihat siapa? Oh, sudah di balik bukit tidak ada yang lihat, kok ada yang cerita? Kan begitu. Karena tidak memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa sebenarnya. Muhammad bin Abdul itu siapa? Nah ini pentingnya, kemarin saya sudah mengasih rumusan. Satu ma'rifatullah, kedua ma'rifatul adl, ketiga ma'rifatul nubuwah. Ini mengkaji tentang Rasulullah itu. Memahami, mengenal. Ada itu rumus ma'rifatul nubuwah. Karena Nabi ninggal ke wasiat, Quran kan nyuruh awake dhewe kon wasiat. Kemudian aku ora wasiat dhewe. Kan yo lucu kan. Lah pertanyaannya, umat ini terombang-ambing. Umat ini terombang-ambing. Karena apa? Karena berita-berita yang datang itu selalu berbeda-beda. Tidak ada Rasulullah itu yang mengatakan bahwa Rasulullah itu misalnya begini, apa Rasulullah itu manusia sempurna? Ya. Di sisi lain, dia sudah mengatakan manusia sempurna, tapi dia buta huruf. Lu sempurna buta huruf. Jangan mana manusia biasa. Manusia biasa. Dia juga marah, bermuka masam ketika didatangi seorang yang buta ke majelis ketika bermajelisan pada pagi-pagi di Quraisy. Kan begitu. Pakainya dalil juga ayat Quran. Itu apa namanya? Abasa wa tawala. Abasa wa tawala itu katanya loh, Rasulullah yang bermuka masam. Ini kan lucu. Tetapi diterjemahnya begini. Abasa wa tawala. Dia dalam huruf Muhammad bermuka masam dan berpaling. Nah, aku memahami Muhammad kok dalam hurufnya artinya pilih siapa? Muhammad yang bermuka masam dan berpaling, atau Muhammadnya ini dikasih tahu dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, kan begitu. Kalau Rasulullah itu bermuka masam, kayaknya kok tidak mungkin. Nak langsung kan berarti ada anak hurufnya. Iya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling kan ada anak huruf. Langsung disebut jenenge. Bukankah di nantung-nantung itu? Di Undiba, di Nasar, itu kan Burdan, itu kan Rasul itu kan ditulis penyair-penyair itu. Kal Badrun, ya. Artinya laksana bulan purnama. Jadi wajahnya itu selalu berseri-seri, penuh dengan senyum. Jadi tiba-tiba Rasulullah berbuka masam. Gara-gara sepele. Orang yang buta masuk. Ketika Rasulullah bersama pagedi-pagedi Quraisy sedang bermajelisan. Kan itu kan sepele. Masa mungkin sih gara-gara sepele gitu Rasulullah terus berbuka masam dan berpaling? Kayaknya ini fitnah kan. Ada orang takok benar. Iya. Rasulullah takok buta. Iya. Itu kan ada kejadian yang sebenarnya di mana ya? Yang sebenarnya. Coba gini ya, abasa. Itu kalau apa namanya bentuk grammarnya itu kan fi'il madhi. Abasa kan fi'il madhi. Nah fi'il madhi itu artinya sudah atau telah. Tetapi fi'il madhi mempunyai domir atau kata ganti. Kata ganti orang ketiga.
artinya dia Iya. atau gua. Bahasa Arab kan, bahasa Quran kan, atau bahasa Arab itu kalau diterjemahkan bermuka masam. Berarti artinya dia telah bermuka masam. Kan dia berarti. Nah, itu kan berarti pihak ketiga kan? Karena fi'il madhi kan. Ini Rasulullah ketika ada wahyu itu turun, itu Rasulullah kan bukan pihak ketiga kan, bukan pihak ketiga tapi pihak kedua kan. Umpama Rasul pihak ketiga kok apa Jibril Rasul lucu lah. Jibril atau Rasul lah apa. Jadi Rasul ini kan yang menerima berhadapan dengan Jibril. Ya ada. Berarti Rasul ini mukhatab kan. Jibril menjadi mutakalim wahdahnya. Jibril yang berbicara, Rasul yang mendengarkan, dan abasanya dia pihak ketiga. Jadi Jibril begini, Muhammad, dia telah bermuka masam dan berbalik. Nah dianya siapa? Ya itu yang ada di situ, yang ada di majelisan itu. Gara-gara apa? Telah datang, anja, apa? Ahlul Akma. Itu apa? Nah, telah datang seorang yang buta. Itu namanya Ibnu Maktum. Berarti di antaranya wong sing majelis we. Ya wong sing majelis lah, bukan Rasulullah. Bukan Rasulullah. Tapi wong sing majelis we. Iya, Sing betul. berpramasan. Jelas lah. Wong itu apa namanya? Kalimatnya itu bentuknya bentuk fi'il madhi kok. Berarti kan dia pihak ketiga. Lah Rasul kan pihak kedua. Mukhatab. Ya umpama iki nek Rasul pihak ketiga kan lucu nih ya. Masa Allah Jibril ngomong bareng kan lucu. Iya, Jibril juga betul. ngomong karo Allah sih. Nah. Nang bawa ngomong sih sanggup dengan Jibril. Lah aku bingung itu diterjemahkan dalam kurung. Apa dalam kurung ini apa artinya begini? Muhammad dia menunjuk ke sana. Dia Muhammad telah bermuka masam. Bukan Muhammadnya tapi Muhammadnya dikasih tahu oleh Jibrilnya. Begitu. Nah, kalau dipahami kalau kita tidak memakai penalaran terus ikut-ikutan baik. Bukankah Rasulullah itu suri tauladan itu sangat jos gandos, super sempurna, wajahnya berseri-seri, kal badru, ya, laksana bulan purnama. Masa sih hal yang sepele? Itu kan hal yang sepele. Wong hal-hal yang begitu signifikan saja Rasulullah tidak pernah menampakkan cemberut. Kalau abasa atau lawak diartikan Rasulullah bermuka masam dan cemberut, ngaji mana yang 15 tahun, ngaji mana yang 15 tahun bin paham. Makanya dipahami makrifat nubuwah. Jadi biar paham dengan sesungguhnya Muhammad itu siapa, Rasulullah SAW itu siapa. Ada rumusnya. Agar kita ini tidak terbawa arus yang tidak bertanggung jawab. Masa sih kita sebagai umat Rasulullah, nabi pilihan, datoknya para anbiya, sempurna, perfect, insan kamil, orang sirah, Habibullah, masa tidak bisa tulis, tidak bisa baca, terus mesunan. Nah, terus orang tanggung jawab. Bentuk orang Jawa mau kayak orang pesan kaki, tidak pesan apa-apa ketika mau wafat. Quran masih paling selebar. Kalau saya tidak bisa menerima itu, karena dalil-dalil bahwa yang mengatakan Rasulullah itu sempurna itu banyak di Al-Quran. Suri tauladan dan sangat indah. Padahal ini sejarah ya. Muhammad kan ayah bagi mereka yang yatim, penggandeng tangan si buta, teman duduk pelindung para janda-janda, teman duduk para penderita kusta. Masa orang buta lewat Makanya paling kalau mas bermuka masam kan lucu nih. perilaku Rasulullah terjaga maupun tidur itu wahyu. Apakah mungkin Allah itu berpaling sama orang yang buta? Kan begitu. Ya. Lagi ini kan ada sangkut pautnya dengan Allah kan. Bahwa Rasulullah itu apa yang diucapkan, gerakannya, tidur dan terjaga lagi itu wahyu. Nah kalau itu wahyu berarti kalau Rasulullah bermuka masam berarti Tuhan bermuka masam.
tidak senang sama orang yang buta kan gitu. Itu tidak masuk akal lagi. Sifatnya Allah toh Ar-Rahman Ar-Rahim yang didahulukan. Kan begitu. Jadi nanti misalnya ya ada orang yang mengatakan bahwa Nabi itu, Rasulullah itu buta huruf. Itu perlu dikasih tahu. Perlu dikasih tahu. Tahun sekolahnya 15 tahun. Kalau ngaji mana nggak Mas tahu. Ngaji 5 tahun. Dia manusia sempurna ya. Kuncinya bahwa Muhammad Rasulullah itu manusia sempurna. Yang disebut insan kamil. Betul, insan kamil. Berarti dia bertanggung jawab. Dia juga pandai mengetahui segala hal. Dan ilmunya meliputi. Itulah yang dikasihkan oleh Allah sama Rasulullah. Orang sebenarnya penak mbak. Kita guru. Galileo itu oleh pas, nak diterjemah ya. Nabi Umi kok yo Nabi yang buta guru. Lapor, no. Orang itu pula aneh loh. Dia sing ngomong buta huruf pengajaran. Ora iso nulis sama cok lho. Dadi patokane usah donya. Lucu men. Lah ya, Pakne sing nuduh Rasulullah buta huruf. Iki dudek buta huruf, Pakne. Ketemu sing buta huruf ngamuk. Muni ngene lho, Pak itu S3. Oh buta huruf berarti. Ngono. Lagi Rasulullah itu seorang benar S3. Profesor di atas profesor. Ilmuwan di atas ilmuwan. Kok penak nek tulis karo motor. Jenius di atas jenius. Jenius di atas jenius. Perfect lah. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ada kejelasan kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol ya. Itu kita itu ada kejelasan yang terjadi di masyarakat itu memang didengung-dengungkan bahwa kisahnya begitu itu diceritakan, yang menceritakan orang-orang yang berpengaruh. Karena punya cerita loh. Kalau tidak ustadz, kiai. Rata-rata. Iya, sampai kiai kelas musola sampai kelas panggung. Itu pasti begitu tuh gimana sih? Pertanyaan saya itu, dia tuh paham tidak sih sama Rasulullah? Dia memahami tidak ma'rifatun nubuwah? Rasanya saya ini ya, rasanya sakit. Karena apa? Dia itu manusia pilihan. Manusia sempurna. Masa satu udah bisa menulis, tidak bisa membaca. Terus ketika membaca tidak pesan apa-apa. Bahkan Quran saja menjadi firman Allah yang diterima itu masih paling selebar. Pasangan kok orang terarah kabeh. Nah, Yang bekakri. saya menolak Yang bekakri. semrawut, carut marut. Masa Nabi itu sanduan semrawut acaranya Kan tidak masuk akal kan. Nabi itu tetap sudah menata semuanya. Sempurna. Quran itu sudah sempurna. Kan ada cerita begini, Rasulullah itu kalau bulan Ramadan itu sering mengadakan sayembara. Begini, sahabat-sahabatku, siapa saja yang bisa mengkhotamkan Al-Quran satu malam, nanti saya kasih hadiah kan begitu. Kalimat khotam itu sampai dia sudah tersubsul sih mas. Bukan acak-acakan. Zaman dulu pos sudah ada kertas. Cina itu sudah berkembang. Cina sudah memproduksi kertas. Zaman Nabi Sulaiman yang suwi ini sono kertas. Kontol sono kertas. Nabi Sulaiman ya. Sing tahun WSM sebelum Masehi. Wis sono kontol sono kertas. Alasannya orang masuk akal kabeh. Yang jelas orang-orang yang bercerita yang begitu tidak punya pengetahuan. Orang-orang bodoh. Ngono. Nah, itu ada itu. Kiai pentas. Disebut mubalek kan. Itu kalau apa sih itu? Event-event dan tertentu. Itu amplopannya sampai 5 juta. 4 juta, ya. Berkisar segitu. 4 juta 5 juta. Amplopannya? Iya, itu uang banyak loh. Terima kasih ngomong. Ketika dipentas, lu malah menjelek-jelekan nabinya.
bahwa Nabi itu buta huruf. Dalilnya Nabi Umi. Ini kan lucu meneh kan. Nabi Umi itu artinya induknya para nabi. Umi kan ibu. Nanti ceritanya dikembangkan. Rasulullah itu ketika masih kecil itu menjadi pengembala kambing. Itu didatangi oleh Jibril di balik bukit, itu dadanya dibelah, diambil hati yang kotor. Tidak ada yang tahu. Sudah di balik bukit ada yang tahu kan. Malah Kiai ini bisa bercerita kayak gitu. Ini kan tidak wajar kan. Artinya kalau menurutku pelecehan sama Nabi. Ya jelas. Yang tak irani ini ya. Kalau kiai orang pinter-pinter masalah telaan. Belum tentu. Mau kiai kiai sekarang ini yang penting apal doa tahlil, hadza syakirin, hadza naimin. Udah jadi kiai kan. Ayo. Padahal kita kiai itu sejak misalnya kita ambil sejarah dari masa kerajaan kan. Nama kiai ini pasti keturunan raja. Pasti. Yang tidak mau dia menjadi hidup di kerajaan itu. Dia mendirikan padepokan, terus sehingga dia punya santri, punya pengikut. Nah itu titelnya kiai. Terus sekarang kan enggak. baru hafal dua tahlil jadi kiai. Ini kalau zaman kerajaan dulu Bukan guru. nama kiai kayak begitu itu bisa dipidana mati, bisa dipenjara. Ya karena itu titel darah biru. Kudune duwe sastra tinggi. Iya. Jadi kiai yang asli kiai dulu itu dengan kiai sekarang berbeda jauh. Kalau kiai dulu itu orangnya itu linuwe, ngerti sak jroning winara. Sakti Mandrogono. Betul saja dia darah biru keturunan raja. Kalau sekarang kan tidak. Karena kiai sekarang ini modalnya handa syakirin, handa naimin, handa nabi, ni'amallahi. Nah, itu modalnya artinya apa? asal apal doa tahlil itu jadi kiai. Roto-roto. Menjadikan kiai sendiri gitu loh. Nah, kalau sudah dipanggil kiai bangganya luar biasa. Malah ujub ini yang ada. Padahal nama kiai itu orangnya harus sakti mandraguna. Ngerti sak jroning winara. Harus keturunan dari kerajaan. Kalau tidak, kalau zaman dulu ada kiai-kiai yang mengaku kiai tidak keturunan dari raja, maka ditangkap dipidana mati. Itu. Nah, sekarang kan tidak. Untuk rak rajane saya. Jadi nama kiai ini kayak jualan getuk. Gitu. Nah, Ngomong rak rajane kan harus hati-hati. misalnya ada pencuri ya, maling ya di kampung gitu ya. Itu ada kiainya, di situ ada 3 kiai. Enggak bisa nangkap kok. Kalau dulu kan enggak, namanya kiai itu kalau ada maling, malingnya datang kok. Malah datang ke tempatnya kiai itu. Karena sakti. Di situ tidak dipukuli, enggak, dikasih nasihat, kasih makan, setelah itu dikasih modal. Sehingga maling itu tobat. Zaman dulu. Sekarang enggak. Betul. Ada maling. Itu satu RT kiainya ada 3. Enggak bisa nangkap maling itu. Kata semprol. Nah, kiai sekarang ini mudah modalnya. Mudah. Yang penting pakai kemadon, pakai sorban, pakai sarung. Kalau perlu sarungnya BAS. Itu ciri-ciri. Untuk ciri-ciri. Kalau seperti kita ini sarungnya atlas, gajah duduk, Wadimor. Tapi kalau kiai BAS, aslinya loh, kualitasnya tidak seperti sarungnya. Sarungnya berkualitas, tapi yang memakai tidak berkualitas seperti sarungnya. Iya. Malah orang-orang yang berkualitas itu pakai badimor, atlas, gajah duduk. Diam dia di pojokan. Tapi memahami. Itu orang berkualitas. Nah sekarang ini kan yang dipandang itu kan harta.
sekalipun itu orang bodoh, yang penting dia dipoles dengan pakaian. Begininya ini berlaku. Tetapi orang yang berilmu, tapi tidak punya harta, itu duduknya di pojok. Mau usul saja tidak diterima. Nikmat kopi nih, Mas. Cok, kopi ini.